Terus. Ya lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nala Izun Muna. Saya dari SMA 1 Bayi Kudus. Saya ingin menanya kepada Gus Miftah. Saya pernah membaca berita tentang peraturan Kementerian Agama nomor 29 tahun 2019 tentang majelis taklim harus didaftarkan dan harus didata untuk meminimalisir terjadinya radikalisme. Nah, saya sebagai pelajar Islam merasa bingung dan ingin mendapatkan pencerahan dari Gus Miftah. Apakah benar aksi radikalisme di negara ini itu bersumber dari agama Islam? Wah, luar biasa ini. Jika Tepuk tangan. Jika benar adanya, agama Islam yang mana yang telah memberikan atau membolehkan kekerasan dalam agama Islam? Sedangkan Rasulullah Muhammad SAW adalah satu-satunya suri tauladan yang memberikan akhlak, budi pekerti yang luhur dan cinta kedamaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nala Izun Muna. Nala, nanti Nala tolong lewatnya lewat jalan selatan ya. Karena perasaanku padamu tidak bisa didaftarkan. Saya termasuk yang tidak setuju. Dulu ada usulan sertifikasi Ustadz. Ya Allah, saya setuju kalau Ustadz itu disertifikasi asalkan sertifikatnya bisa untuk ngutang di bank. Kan lumayan. Ayo, kan guru-guru lumayan itu. Kowe arep utang, jaminannya apa? Sertifikasi ulama. Saya hari ini yang paling keras ya Pak ya, mohon maaf, yang mengkritik Menteri Agama. Jujur, dari semua kebijakan menteri yang paling sering saya kritik adalah Menteri Agama. Awal-awal menjabat sebagai Menteri Agama, cadar, cingkrang, jenggot dicurigai sebagai ciri-ciri radikal, ya kan? Waktu itu saya mendapatkan undangan dari ILC TV1 untuk hadir sebagai narasumber tentang radikalisme. Saya bilang, saya tidak setuju kalau cadar, jenggot, cingkrang itu diidentikan dengan radikalis. Tapi saya juga tidak sependapat kalau cadar, jenggot, cingkrang dikategorikan sebagai pakaian yang paling nyunah. Menurut saya, radikal itu pikiran, gagasan, wawasan, bukan penampilan. Teman saya banyak yang RCTI, tapi cinta dengan Indonesia. Apa itu RCTI? Rombongan Celana Tinggi Indonesia. Kawan saya banyak yang bercadar, tapi cinta dengan Pancasila. Ini yang belum tentu terpapar radikal, dicurigai Pak. ISIS yang jelas melawan negara, malah akan dikembalikan ke Indonesia. Yang mengatakan negara kita ini tauhid, paspor dibakar, tidak mengakui Indonesia, malah mau dikembalikan ke Indonesia. Coba Anda bandingkan, kawan-kawan kita WNI yang ada di Wuhan, Cina, pulang ke Indonesia, nggak bisa langsung masuk Pak, harus diamankan di safe house, di karantina. Kalau mantan-mantan kombatan ISIS itu kembali ke Indonesia, apa yang mau dilakukan? Berkaitan dengan cuci otak mereka. Maka saya menolak. Apalagi malah diiming-iming mau dikasih pekerjaan. Neng Kudus ki sing nganggur rokeh tak kandani. Betul. Jangan sampai kemudian orang berpikiran kalau saya pengen kerja di BUMN gampang. Jadi teroris dulu kemudian dapat pengampunan kerja di BUMN. Ini menurut saya tidak produktif itu Menteri Agama.